Ya nih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi pada wabarakatuh. kesempatan Salam. kali ini kami kelompok kelompok kami akan mempresentasikan tentang enkripsi dan deskripsi menggunakan Python. Yang pertama-tama, Nextbar. Nah, ini ke anggota kelompok saya. Yang pertama Akbar Yaji, Franciscus Xavierus Setiawan, yang ketiga ada Ramdhani, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Raihan, yang kelima ada Mario Daniel Kristianto. Next. Latar belakang. Kriptografi merupakan ilmu sekaligus seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyamarkan menjadi bentuk bersandi yang tidak mempunyai makna. Pada umumnya, kriptografi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kriptografi kunci simetris dan kriptografi kunci asimetris. Kriptografi kriptografi kunci simetris merupakan kriptografi yang menggunakan kunci yang sama dalam proses enkripsi dan deskripsi. Contoh algoritma simetris adalah cipher, substitution, cipher, cipher Affine cipher, Hill cipher, dan Sigin cipher. Sedangkan kriptografi kunci asimetris yaitu kriptografi yang menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci rahasia dalam proses enkripsi dan deskripsi. Kunci publik adalah kunci rahasia dalam proses enkripsi dan deskripsi. Sedangkan kunci rahasia adalah kunci yang digunakan untuk mendeskripsi informasi yang disandikan dengan tujuan mendapatkan informasi. Oleh karena itu, kunci rahasia baiknya hanya diketahui desi- oleh pendeskripsi informasi yang disandikan. Contoh algoritma asimetris adalah RSA, Reverse Samir Adelman, Elgamal, dan DSA, Digital Signature Algoritma. Next. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang komunikasi. Pada saat yang sama, keuntungan ini juga digunakan untuk melakukan tindakan ilegal, misal peretasan informasi transaksi bank, username, dan data kunci. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan dapat dilakukan dengan kriptografi. Next. Selanjutnya akan dikerjakan oleh teman saya. Rumusan masalah. Beberapa rumusan masalah yaitu satu, apa itu enkripsi? Dua, apa itu deskripsi? Tiga, apa itu Python? Next. Tujuan enkripsi dan deskripsi maksud dan tujuannya itu adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas atau autentikasi data. Dengan menerapkan teknik enkripsi yang tepat, informasi sensitif dapat diamankan saat berada dalam perjalanan atau saat disimpan di tempat penyimpanan yang tidak aman. Next. Pembahasan. Enkripsi adalah proses mengubah atau mengkodekan informasi agar tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan utama enkripsi adalah menjaga kerahasiaan data atau pesan agar hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki kunci atau kunci enkripsi yang sesuai. Dalam enkripsi, data asli atau pesan yang ingin dijaga kerahasiaannya disebut sebagai plaintext. Sedangkan setelah melalui proses enkripsi, data atau pesan tersebut menjadi chapter text. Chapter text tidak dapat dengan mudah dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak memiliki kunci enkripsi yang tepat. Enkripsi menggunakan algoritma kriptografi yang kompleks untuk mengubah plain text menjadi chapter text. Algoritma ini dapat melibatkan penggunaan kunci enkripsi simetris atau kunci enkripsi asimetris. Kunci enkripsi simetris adalah kunci tunggal yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Sementara kunci enkripsi asimetris terdiri dari pasangan kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi, yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Next. Deskripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah chapter text kembali menjadi plain text yang dapat dibaca atau dimengerti. Proses deskripsi melibatkan penggunaan kunci deskripsi yang sesuai untuk mengembalikan data atau pesan ke bentuk aslinya setelah melalui proses enkripsi.
Dalam deskripsi chapter text, data yang telah dienkripsi adalah input, sedangkan plain text adalah data asli, adalah output yang dihasilkan setelah proses deskripsi sesuai. Untuk berhasil mendeskripsi chapter text, kunci deskripsi yang digunakan harus sesuai dengan kunci enkripsi yang digunakan pada proses enkripsi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam enkripsi simetri, kunci enkripsi dan kunci deskripsi adalah sama. Namun dalam enkripsi asimetris, kunci enkripsi dan kunci deskripsi adalah pasangan yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Dalam kasus enkripsi asimetris, proses deskripsi menggunakan kunci data pribadi yang hanya diketahui oleh penerima yang Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didesain dengan fokus pada perbacaan kode. Bahasa ini dikembangkan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python menawarkan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pemula maupun pengembang berpengalaman. Salah satu prinsip desain Python adalah Betres Include, yang berarti bahwa Python menyediakan beragam modul dan pustaka standar yang kaya untuk mempermudah pengembangan aplikasi. Pustaka standar Python mencakup modul untuk pemrosesan string, manipulasi file, jaringan, GUI atau antarmuka grafis pengguna, pengembangan web, dan banyak lagi. Next. Analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan enkripsi dan deskripsi meliputi pemahaman terhadap jenis data yang akan dienkripsi, tingkat keamanan yang dibutuhkan, dan jenis algoritma kriptografi yang akan digunakan. Kebutuhan enkripsi dan deskripsi dapat bervariasi tergantung pada jenis data yang dienkripsi, seperti file teks, file gambar, atau file video. Selain itu, tingkat keamanan yang dibutuhkan juga harus dipertimbangkan, karena semakin tinggi tingkat keamanan yang dibutuhkan, semakin kuat algoritma kriptografi yang harus digunakan. Next. Di sini ada script enkripsi dan deskripsi dan hasil running. Di sini ada print, program, deskripsi, dan enkripsi. Dan di sini ada abjad dari A sampai Z. Dan di sini ada def enkripsi abjad. Setelah itu kita input string yang akan dienkripsi. Lalu kita masukkan kunci untuk pertukaran abjad ke enkripsi menggunakan key. Lalu kita inputkan string diubah ke huruf kecil agar sesuai dengan abjad. Lalu sini ada for huruf in pesan, yaitu membuat perulangan untuk pertukaran abjad. Dan ada if huruf in abjad itu untuk memecah string 1 dan mengecek apakah ada value di dalam abjad. Di sini ada end abjad untuk indeks. Jika ada maka indeks abjad akan disimpan di variabel n. Dan di sini ada rumus enkripsi n tambah k persen 26. Lalu kita konversi yaitu nilai string ke dalam enkripsi. Di sini ada deskripsi. Untuk deskripsi sama kayak enkripsi. Cuman bedanya di rumus untuk n min key. Lalu sini ada program utama menanyakan kepada user apakah ingin melakukan pengecekan kembali. Pilihan Y akan diulang jika user menginput Y. Sini ada pilihan menu yang tersedia, yaitu yang pertama menu enkripsi, menu deskripsi, dan yang ketiga keluar. Lalu user meminta untuk memilih menu.
Di sini ada enkripsi data, deskripsi data, dan program selesai. Terima kasih. Menu yang Anda pilih tidak tersedia. Lalu sini apakah ingin melakukan lagi? Y atau T? Lalu print terima kasih. Lalu saya coba untuk menjalankan aplikasinya. Nah, di sini ada pilihan menu yang tersedia. Saya akan pilih menu enkripsi. Klik 1. Lalu enter. Lalu sini masukkan isi, yaitu saya isi nama BSI. Lalu kita klik enter. Lalu masukkan kunci, saya masukkan kunci yaitu 1 2 3 4 5. Lalu enter. Dan di sini resultnya yaitu WND. Apakah Anda ingin melakukan lagi? Y atau T? Di sini saya akan melakukannya lagi yaitu mengketik Y. Lalu enter. Lalu saya akan pilih menu yang kedua yaitu untuk deskripsi. Ketik 2. Masukkan isi yaitu yang result dari enkripsi yaitu WND. Lalu klik enter. Lalu masukkan kunci sama dengan yang enkripsi yaitu 1 2 3 4 5. Lalu enter. Di sini resultnya BSI. Lalu apakah Anda ingin melakukannya lagi? Tidak. Kita ketik T. Dan sini ada bacaan terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mario Daniel. Kesimpulan, proses transkripsi plain text yang sama dengan kunci berbeda menghasilkan ciphertext yang berbeda-beda dan hasil enkripsi plain text yang berbeda dengan kunci yang sama. Juga menghasilkan ciphertext yang berbeda-beda. Proses deskripsi pesan dengan kunci yang salah menghasilkan plain text yang salah. Begitu juga deskripsi ciphertext yang salah akan menghasilkan plain text yang salah juga. Next. Saran, program ini sangat sederhana dan perlu dikembangkan lebih lanjut dari segi tampilan maupun tambahan menu lainnya. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun bahasa yang kami tulis di sini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh.